Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jati diri, Salam kehidupan. Ketemu lagi dengan saya Jack dari tim Jati Diri Center Indonesia dengan mentor kita Bapak Sugeng Yurilenggo yang masih setia dan selalu setia untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang luar biasa bermanfaat ini kepada kawan-kawan semuanya, kepada saudaraku semuanya, pemirsa yang ada dimanapun berada. Dan jangan lupa kita ingetin untuk subscribe channel kami, kemudian like, komen apabila tidak memahami, dan share kepada kawan-kawan yang lain atau saudara yang lain agar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Pak Sugeng gimana hari ini, sehat? Oke, alhamdulillah. Walaupun sedikit dingin tapi tetap semangat. Dan diatasi dengan kaos kaki. Oke, kalau di luar lagi hujan gini nggak terlalu dingin, Pak. Kalau pas karena musimnya di bulan-bulan kemerdekaan, bulan Agustus ini musimnya memang agak berbeda dengan musim yang lainnya. Ya. Oke kawan-kawan, balik lagi kita akan ngebahas, masih ada 4 lagi Pak ya, 5 ya. Pribadi 95, 96, 97, 98, 99. Masih ada 5 PR penjelasan sekilas terkait dengan pribadi dari kriteria 81 kriteria pribadi dalam teori jati diri. Kita sudah sampaikan yang lain. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kriteria kepribadian dari pribadi 95. Ya. Pribadi 95 masuk dalam kategori pribadi umum profesional dengan parameter perasaan. Ya, dengan nilai fisik 9 yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kalau yang belum nonton dulu nih sebelum video sebelumnya sih biar nggak bingung. Kemudian dengan nilai lahir 5 dengan nilai jiwa 5. Jadi untuk pribadi dengan fisik 9 ini nilai lahir dengan jiwa sama Pak ya. Nah, kalau 1 ya 1, 2 ya 2, sampai dengan 9 ya 9. Kemudian sebagai pribadi dengan nama jati diri penguasa yang berekspresi atau penguasa yang bersemangat. Jadi dari nama jati dirinya kan udah kelihatan juga ya. Selain berwibawa, mempunyai fisik yang berwibawa dan juga semangatnya luar biasa nih, gerakannya nih. Bas. Tapi di situ juga menjadi warning kita justru karena secara penampakan gesturnya paling kelihatan juga Pak ya, 95 ini karena nilai jiwanya 5, nilai lahirnya 5 gitu. Jadi memang nampak sekali, tidak bisa ditutupi. Ketika senang sekali kelihatan, susah kelihatan gitu ya, ekspresinya itu tidak yang dimaksud bukan ekspresi sebagai gerakan ya, tapi situasi kondisinya itu terlihat sekali apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Kemudian pribadi 95 ini punya nilai lahir 5, di mana yang tadi barusan saya sampaikan, nilai lahir 5 itu nampak kalau bahasa Bapak dulu Pak, uring-uringan ya. Punten, mohon maaf kawan-kawan. Kawan-kawan memang tambah uring-uringan yang punya jati diri 95. Tapi semangatnya juga luar biasa gitu. Nah, sehingga kadang nampak seperti orang yang tidak sabaran. Meskipun mungkin sabar sebenarnya, tapi nampak tidak sabaran karena tindakan atau karakternya yang kadang terburu-buru Pak ya. Kawan-kawan 95 ini mudah terburu-buru. Memang semangatnya luar biasa. Sehingga memang pribadi 95 ini kita berikan rujukan ekspresi untuk melakukan yang namanya 83. Apa itu 83? 8 adalah memperindah diri secara fisik ya. Kemudian secara jiwa kita berikan rujukan untuk menepatkan langkah ya. Jangan terburu-buru dalam melangkah. Kawan-kawan mungkin 95 ya, mohon maaf apabila Anda sering mengalami kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam misi, kegagalan dalam perjalanan kehidupan, mohon introspeksi kembali. Rata-rata adalah terjadi karena gerusa-gerusunya saudaraku ya. Silakan diintrospeksi sendiri. Kemudian sehingga kita memberikan rujukan 89. Ingat 89 adalah 83 ya, karena ini 95, kita berikan rujukan 83. 83 adalah memperindah diri, memperindah penampilan, terus kemudian 3 adalah menepatkan atau mempresisikan langkah, jangan terburu-buru, step by step, tapi pada tujuan yang tepat gitu, presisi kawan-kawan. Oke, pribadi 95 ini menempati
kategori pribadi yang profesional Pak ya, Ya. umum profesional, sehingga ranahnya memang ranah kebendaan juga. Jangan sub terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan hubungan antar manusia, itu distorsi kawan-kawan. Sehingga kalau ada kegagalan-kegagalan juga silakan Anda bisa berkaca dari kegagalan yang ada yang sebelumnya agar ke depan tidak kegagal lagi dan mendapatkan otomatisasi kesuksesan atau dikejar kesuksesan. Pribadi 95 ini dirujuk untuk melakukan yang namanya 53. Satu lagi untuk 95, ketika ada permasalahan yang ada hubungannya dengan SDM, tolong dirujuk untuk pada ahlinya yang SDM, pada ahlinya. Ya. Lagi itu kayak tadi tuh kawan yang 94 itu agak krusial juga Pak ya, karena tertutup, jadi terbuka. Kalau mau terbuka, wujudkan dalam sebuah karya untuk mewakili keterbukaan Anda, itu cakep. Gitu. Kalau mau curhat dan sebagainya, karena kalau tidak pada tempatnya, justru curhatan kawan-kawan 94 itu akan menjadikan bumerang yang luar biasa bagi Anda sendiri. Kawan-kawan yang 95 ini cenderung memang terbuka sih, ekstrovert, orangnya terbuka, tetapi juga kita berikan rujukan apabila berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya kebendaan, silahkan Anda share. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya dengan permasalahan rumah tangga, permasalahan keluarga, permasalahan apa, jangan mudah untuk menyampaikan ke siapapun, karena itu juga bisa jadi bumerang yang menghantam diri Anda kembali. Lebih baik yang ingin disampaikan ke siapapun dalam konteks yang sifatnya kebendaan. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Ada yang ditambahkan Pak Sugeng? Cukup? Oke. Next ke pribadi 96. Nah, pribadi 96 ini menempati kategori sebagai pribadi khusus liberal ya, intelektual, di mana parameternya adalah pemikiran dan penglihatan dan pemikiran. Apa yang dilihat dan apa yang dipikirkan suka dianggap itu yang benar, padahal belum tentu. Ya. Nah, sehingga untuk pribadi 96 ini kita rujuk untuk melakukan yang namanya 82. Apa itu 82? Kalau pribadi 96 ini punya kategori bahwa pribadi 96 ini memang mudah was-was, wajar ya sebagai pribadi intelektual. Mudah menghubungkan hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan dirinya walaupun kadang nggak ada hubungannya. Itulah salah satu karakter dari pribadi intelektual. Kemudian pribadi 96 ini salah satunya mempunyai ciri-ciri loyal ya, ketika melakukan pengabdian, dan siap sedia melakukan pengabdian. Apa ya, rajin ya. Nah, tapi kita berikan rujukan juga, rajinnya harus pas ya. Kalau tidak, seperti halnya pribadi dengan fisik 5, terlalu aktif, nanti fisiknya kena, ya kan? Fisiknya kena, nanti jiwanya juga bisa kena. Nah sama, pribadi 96 ya. Ketika 6 ini dengan nilai jiwa 6 punya apa ya, kesiapsiagaan dalam hal tertentu, harus ditempatkan juga, harus dilihat untung dan ruginya gitu. Jangan sampai asal melangkah ya karena siap sedia apapun oke. Baik buruknya harus dipikirkan lebih lanjut, karena apa? Dalam konteks ini dirujuk untuk melakukan yang namanya bisnis. Memang bisnis dalam konteks bukan seperti nilai fisik 6 ya, dengan melakukan bisnis nyata, tetapi lebih kepada tujuan untung rugi. Pikirkan untung ruginya terlebih dahulu sebelum melangkah. Hampir mirip dengan 5 yang dirujuk 3 Pak ya. Ya, menempatkan langkah juga. Tapi kalau di sini, kalau itu tadi menempatkan langkah, 5 dirujuk 3. Ini adalah 6 dirujuk untuk ekspresi 2 ya. Ya, terus dipikirkan matang-matang untung dan ruginya sebelum melangkah atau sebelum melakukan langkah. Ya, di bidang SDM juga. Nah, ranahnya juga di bidang SDM karena ini adalah intelektual. Kalau 95 tadi di bidang profesional, di bidang kebendaan. Untuk pribadi yang 95, misalnya Anda mau menyampaikan perihal terkait sumber daya manusia, terkait dengan hubungan antar manusia, it's okay, itu tidak menjadi distorsi. Meskipun memang harus hati-hati juga pada siapapun Anda menyampaikan, tentu harus pada ahlinya ya. Meskipun tidak distorsi kalau menyampaikan hal yang sifatnya terkait hubungan antar manusia. Ranah yang ada adalah ranah sumber daya manusia terkait dengan hubungan dengan manusia, bukan kebendaan ya, tetapi lebih kepada hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Next, kita akan lanjut ke pribadi selanjutnya ya. Kalau tadi itu parameternya kan pemikiran ya, dan penglihatan. Ya. Kita masuk ke pribadi 97. Nah, kalau tadi 96 itu adalah pribadi khusus liberal intelektual ya. Nah, nanti ada pembahasan sendiri kawan-kawan. Ini kan kita bahas sekilas-sekilas.
Apa itu liberal itu, nanti ada otoritas itu apa, nanti ada khas tersendiri. Selanjutnya kita pindah ke selanjutnya yaitu ke 97 nih, pribadi umum profesional ya. Lahir 9, fisik 9, lahir 7 dengan nilai jiwa 7. Punya speak ability luar biasa. Ya. Dan memang menjadi pesan bagi siapapun yang mempunyai speak ability yang luar biasa, yang bagus, ya, yang mempunyai 7 ya, fisik 7, lahir 7, jiwa 7 ini untuk menjadi penyampai yang baik khususnya. Karena apa? Apabila Anda menjadi berniat baik, maka apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat akan menjadi ilmu yang luar biasa. Tetapi apabila Anda menjadi orang tidak baik, akan bisa memunculkan fitnah yang juga luar biasa. Ini warning juga untuk pribadi yang mempunyai angka-angka 7 lah ya. Entah di fisik, entah di lahir maupun di jiwa. Pribadi 97 sama ya, secara fisik tidak saya bahas, tetapi untuk nilai lahir 7 mempunyai speak ability yang bagus, yang luar biasa. Ya, sehingga itu harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk apa? Untuk memakmurkan orang lain. Jadi 97 kita rujuk untuk melakukan yang namanya 81, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan jangan tidak melakukan pelayanan dengan baik. Karena apa? Itu adalah ranah untuk Anda mencapai otomatisasi sukses, adalah menghias diri, memperindah diri, kemudian memakmurkan orang lain dalam konteks berbagi ilmu, berbagi informasi, tapi informasi yang tepat. Salah satunya juga karena ini faktor kebendaan, Pak ya. Ya. Sehingga harus melakukan satu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kepada klien, kepada customer dan sejenis. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Ingat ya, ini kebendaan untuk 97 ini karena orang profesional dan parameternya adalah perasaan. Ya. Lanjut lagi, pribadi 98. Ketemu lagi nih kita salah satu pribadi istimewa meskipun umum Pak ya. Ya. Pribadi 98, punya fisik 9, kemudian punya nilai lahir 8 dan nilai jiwa 8. Yang paling perlu dilakukan adalah dua ekspresi. Yang pertama adalah 9 melakukan 8, 8 melakukan 9. Yaitu 9 secara fisik menghias diri, melakukan 8 ya. Menghias diri, memperindah diri gitu ya. Mempercantik diri menggunakan aksesoris dan sejenisnya, menggunakan pakaian yang layak dan sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah 8 melakukan 9. Ya, ini juga termasuk pribadi yang disukai banyak orang ya Pak ya. Termasuk pribadi yang mudah disukai banyak orang karena mempunyai nilai jiwa yang 8 sehingga perilaku cenderung luwes ya, enak ya, bergaulnya enak ya. Kemudian mudah diterima di berbagai kalangan, berbagai pihak. Manfaatkan itu dengan bijak. Jangan mengeksploitasi keindahan yang ada dalam diri Anda. Jaga diri, jangan neko-neko, jangan tanda kutip ya. Begitu disenangi banyak orang itu sebuah peluang dan kesempatan. Manfaatkan dengan baik dan bijak. Karena ingat, ada yang maha kuasa dan kita akan kemana, kurang lebih seperti itu. 8 lawan 9, 9 lawan 8. Jadi 98 kita rujuk melakukan 89. Oke, next. Lanjut ke pribadi selanjutnya yang terakhir untuk kategori jati diri, 81 kategori jati diri. Ada pribadi 99 kawan-kawan. Ketemu lagi nih, ini pribadi yang terakhir yang kita breakdown ya. Sebelum ini kita ketemu pribadi 33. Nah, pribadi 33 dan pribadi 99 ini adalah pribadi yang namanya super khusus. Ya, bukan hanya umum atau bukan hanya khusus, tetapi super khusus. Dan memang paling jarang kita temui. Artinya dari sekian juta manusia itu persentasenya lebih kecil. Karena dari 81 kategori aja hanya ada 2. Ya, berapa persen tuh ya kan? Nah, sehingga kita mempunyai perhatian khusus nih terhadap 33 dan 99. Kita tidak akan banyak menyampaikan materi terkait dengan itu, tetapi kita akan membahas secara mendasar aja untuk parameternya yang paling penting ya. Parameter dari pribadi 33 dan 99 hampir sama, hanya basic yang berbeda. Super khusus mempunyai 4 parameter, yaitu penglihatan, pendengaran, penglihatan, pemikiran, dan perasaan. Ini kalau tidak tepat memanagenya bisa konslet kawan-kawan. Tapi begitu bisa memanagenya, luar biasa gitu. Ini tantangan tersendiri bagi kawan-kawan yang memang ditakdirkan mempunyai kelahiran 9 dan mempunyai nama 3 atau mempunyai nama 9 ya, yang sebagai super khusus. Ada PR tersendiri untuk Anda. Dan memang kita memberikan rujukan ini berdasarkan bukan hanya asumsi, tetapi ini sebuah teori yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian yang luar biasa.
Anda punya kapasitas luar biasa, tetapi amanat yang Anda sandang di dunia ini juga luar biasa. Anda bisa menjadi orang luar biasa apabila bisa memanage diri dengan betul-betul luar biasa. Sehingga pribadi 99 ini dirujuk untuk melakukan yang namanya 88. 88 itu apa? Secara umumnya dan secara umumnya saja kita sampaikan bahwa 99 itu berarti penguasa yang menguasai. Kalau tadi 98 adalah penguasa yang senantiasa memperindah diri. Pribadi 99 ini adalah pribadi super khusus dengan nama penguasa yang menguasai. Nah, sehingga untuk rujukannya Pak ya, rujukan Ya. ekspresinya kita berikan rujukan 88. Apa itu 88? Senantiasa perindah diri dalam fisik, dan kemudian senantiasa perindah diri dalam perilaku, dalam tutur kata, melembutkan tutur kata, kemudian menyantunkan diri, Pak ya. Ya. Itu yang secara mendasarnya itu dulu. Rujukannya di SDF. Nah, berbeda dengan 33, karena super khusus itu ada dua ya. Ada 33 dengan basic profesional, dengan rujukan kebendaan. Sementara untuk pribadi 99 ini rujukannya adalah ranah sumber daya manusia atau ranah yang terkait dengan hubungan antar manusia atau hal yang bertumbuh kembang. Seperti bidang-bidang peternakan juga bisa, bidang-bidang pertanian, dunia tanaman bisa ya. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan untuk semua kategori jati diri. Dari 81 sampai 99 kita sudah bahas sekilas-sekilas, kita sudah berikan rujukannya secara sekilas ya. Kita harapkan kawan-kawan bisa untuk segera melaksanakan ekspresi tersebut. Karena dengan ekspresi-ekspresi yang kita berikan rujukan, silakan kawan-kawan buktikan. Yang belum melaksanakannya, laksanakan. Dan dalam waktu singkat kawan-kawan akan mendapatkan atau mengalami hal-hal positif luar biasa yang selama ini mungkin belum pernah kawan-kawan dapatkan. Dan ekspresi itu juga bisa menjawab Pak Sugeng ya. Mungkin yang belum dapat jodoh, mungkin yang karirnya mengalami kesulitan, yang pekerjaannya tidak sukses-sukses dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin Anda merasa bahwa di hidup Anda itu gagal atau hidup Anda itu waduh saya tidak ada gunanya. Padahal tidak kawan-kawan. Itu hanya karena Anda belum memahami diri Anda dan belum melaksanakan ekspresi yang tepat untuk Anda. Ibaratnya seandainya Anda seekor burung, ini seandainya ya sebagai analogi saja. Anda tidak belajar terbang, tapi Anda belajar nyelam, jadi percuma. Anda gagal terus gitu. Sama dengan seandainya Anda ikan, Anda belajar terbang. Kok nggak bisa-bisa, jadi merasa gagal gitu. Padahal Anda tidak layak untuk terbang, Anda tepatnya belajar nyelam. Itu sebuah analogi. Kami dari tim Jati Diri akan coba semaksimal mungkin membantu Anda semuanya ya. Kita saling mendoakan dan saling membantu. Apabila ingin jelas terkait dengan Jati Diri, silakan ikuti dari awal video. Kalaupun belum jelas, bisa hubungi kami. Insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin Pak Sugeng ya. Ada banyak hal soalnya yang memang tidak bisa terungkap nih. Dari buku kami dulu kita sempat ada cetak buku juga, tapi hanya untuk kalangan kita sendiri. Dan ini masih banyak tambahan-tambahan dari beliau ternyata yang belum ada, sehingga kami dari tim Jati Diri punya tantangan tersendiri, diberi amanah oleh beliau untuk merekonstruksi kembali beberapa buku. Jadi totalnya nanti ada 9 buku kawan-kawan, buku 1, 2, 3 sampai dengan 9. Tapi yang mungkin akan kita sampaikan ke masyarakat sementara nanti 8 buku dulu terkait jati diri, nanti ada terkait dengan ekspresi secara khusus ya, strategi-strategi untuk mengenal diri dan strategi untuk melangkah sesuai jati diri. Dan nanti ada yang tidak kalah pentingnya lagi kawan-kawan, ada yang namanya kualitas hubungan. Anda bagus, si A bagus, kenapa ketika menikah atau berhubungan menjadi bubar? Ini saling mencintai dengan ini, tapi ketika menikah bermasalah. Jawabannya ada di teori jati diri. Semuanya ada di teori jati diri jawabannya. Dan kadang-kadang jawabannya itu singkat, padat, sedikit gitu. Tapi tidak Anda lakukan gitu dalam kehidupan. Seperti halnya kunci ya. Kuncinya kecil ya, pintunya gede. Yang namanya kunci gede ya. Kunci itu kecil tapi bisa membuka pintu yang begitu besar. Itu teori jati diri. Ada di dalam teori jati diri. Karena teori jati diri ini turunannya ada banyak sekali Pak Sugeng ya. Yang sudah kita sistematika, kita kodifikasi menjadi 9 teori dasar. Meskipun nanti ada juga penjelasan-penjelasan tambahan yang apa ya, ada detail-detail kehidupan. Karena kehidupan itu begitu komprehensif, begitu kompleks gitu kawan-kawan. Sehingga kalau kita bahas satu jati diri aja sebenarnya bisa seharian.
Ya. Ya, seharian kawan-kawan, nanti lebih bagus kita nanti suatu saat kita ketemu ya. Semoga kita juga saling panjang umur, kita bisa saling memberikan manfaat. Mungkin itu aja di video yang ke-26 ini. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan Pak Sugeng. Ya. 81 kategori jati diri manusia. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang dan senantiasa bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Subscribe, kemudian kalau tidak jelas ada komen ya, bisa komen ya, atau nanti hubungin kami. Dan jangan lupa like. Kemudian apabila Anda merasa ini bermanfaat bagi diri Anda dan Anda bagi manfaat itu kepada masyarakat secara umum, ke keluarga, ke teman, ke saudara, ke semuanya saja. Kami undur diri dulu, saya Jack dan Pak Sugeng Yurinenggo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat berefleksi. Salam jati diri, Salam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.